Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi. KPU Provinsi Jambi minta masyarakat cek data pemilih pemilu secara online. Ratusan sopir di Kabupaten Tebo menggelar aksi menuntut pemberhentian angkutan batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 4 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Wakil Presiden melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi pada Kamis siang ini. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi siap untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Kamis siang. Gubernur Al-Haris mengatakan pada agenda kunjungan kerjanya, Wakil Presiden direncanakan melakukan pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Sementara untuk kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang batal ke Jambi pada 3 Mei kemarin, pemerintah sejauh ini belum mendapatkan informasi lanjutan kapan agenda kunjungan kerja ini akan kembali dijadwalkan. Pak Jokowi belum bisa saya dapat info dari Setnek dari protokol istana kapan beliau ke sini. Kita maklum juga agenda beliau cukup padat, kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya. Nah, tugas kami di daerah menyiapkan kapan saja beliau ke sini, ke Jambi berkunjung, kita siap dan kita menunggu dengan rasa bahagia. Al-Haris berharap melalui persiapan matang yang sudah dilakukan, kunjungan kerja Wakil Presiden ke Provinsi Jambi akan berjalan lancar dan dapat berdampak pada percepatan pemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus KDEKS Provinsi Jambi tahun 2023. Dan saudara, untuk bisa mengetahui seperti apa jalannya pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan juga Keuangan Syariah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 kali ini, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Septinita, yang sudah berada di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Selamat sore, Septi. Septi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Siska, dapat kami Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi tahun 2023. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin disambut baik oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan KDEKS ini, saudara, dilakukan berdasarkan 1 tentang pembentukan KDEKS tahun 2023. Dalam pengukuhan ini, saudara, Jambi Al-Haris dikukuhkan sebagai ketua, sementara itu
Gubernur Jambi Abdul Hassani dikukuhkan sebagai Ketua KDEKS Provinsi Jambi tahun 2020. Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dikhususkan dalam rangka mendorong optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan lapangan kerja yang berdaya saing. Selain itu juga saudara, hadirnya ekonomi syariah hingga mengakselerasi kemandirian ekonomi berdampak pada masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berharap pengurus dapat langsung bekerja dalam mendorong kemudahan untuk mengakses produk perbankan syariah, industri produk halal, memaksimalkan Selain itu juga saudara, Gubernur Jambi Al-Haris yang diemban oleh pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi turut mengapresiasi dari pemerintah pusat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Mengukuhkan pengurus KDEKS, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga bantuan dari Basnas Provinsi Jambi berupa program peningkatan kualitas rumah tidak layak yang tersebar di 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Dan juga menciptakan lapangan kerja menjadi tujuan utama dari terselenggaranya pengukuhan yang dilakukan pada siang tadi. Terima kasih reporter TVRI Jambi Septinita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, di hari keempat masa pendaftaran Bacalek, belum ada parpol yang mendaftar di KPU Kabupaten Merangin. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi minta kepada masyarakat untuk bisa memeriksa secara online apakah namanya telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau tidak. Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Setelah proses coklit rampung, masyarakat dapat mengecek apakah sudah terdaftar atau belum di DPS. Komisioner KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan bahwa pengecekan data pemilih pemilu tahun 2024 perlu dilakukan. Karena jika telah terdaftar di DPS, kemudian dalam tahapan penetapan DPT yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023. Masyarakat yang telah terdaftar akan memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Sementara itu, bagi masyarakat dapat melakukan pengecekan dengan membuka alamat cekdptonline.kpu.go.id, memasukkan nomor induk kependudukan ataupun nomor paspor, kemudian klik pencarian. Jika sudah terdaftar, maka akan muncul informasi tentang nama pemilih, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan lokasi tempat pemungutan suara. Sedangkan bagi masyarakat yang namanya belum terdaftar dapat mendaftar melalui laporpemilih.kpu.go.id. KPU Provinsi Jambi sudah menetapkan daftar pemilih sementara dan saat ini sedang menunggu masukan dari masyarakat. Maka oleh karena itu, karena pemilu 2024 adalah hal yang memang penting untuk kita sukseskan, terutama terkait dengan menyiapkan daftar pemilih yang betul-betul akurat dan betul-betul sesuai, maka kami mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk melakukan pengecekan diri dan memberikan tanggapan terhadap DPS tersebut. Jika ada nama yang tidak terdaftar di DPS, dapat disampaikan langsung ke Panitia Pemungutan Suara tingkat desa atau kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, ataupun Kabupaten Kota. Cukup membawa kartu keluarga atau KTP elektronik. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, hingga hari keempat pendaftaran, belum ada parpol yang mendaftarkan bakal caleg untuk anggota DPRD Kota Jambi. Diharapkan parpol segera menginformasikan ke KPU jadwal untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Memasuki hari keempat sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif anggota DPRD Kota Jambi, belum ada satupun partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi Yatno mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan informasi dan bersurat ke partai politik untuk mengajukan pendaftaran bakal calon legislatif anggota DPRD Kota Jambi. KPU juga berharap bahwa partai politik dapat segera menginformasikan ke KPU terkait jadwal rencana mereka untuk bisa mendaftarkan bakal calon legislatif. Saat ini baru ada satu parpol yang berencana akan mendaftarkan bakal caleg pada hari Jumat nanti, yakni dari Partai Nasdem. Partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon legislatif diwajibkan membawa surat pengajuan dan daftar calon. Di kota kan kita memang sudah standby per tanggal 1 Mei yang 1, kemarin tanggal 2, tanggal 3 per hari ini. Sampai sejauh ini ya belum ada yang daftar untuk pengajuan bakal calon anggota DPR oleh partai politik. Kita kan menyampaikan informasi bersurat juga ke partai, jadi agar partai politik juga menginformasikan ke KPU Kota Jambi terkait dengan rencana jadwal mereka untuk datang ke kantor KPU. Diperkirakan pendaftaran caleg anggota DPRD Kota Jambi akan ramai pada tanggal 10 Mei mendatang. Proses pendaftaran calon legislatif ini dibuka hingga tanggal 14 Mei mendatang. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara di hari keempat masa pendaftaran caleg DPRD, belum ada partai politik yang mendaftarkan calegnya ke KPU Kabupaten Muaro Jambi. Dan sejauh ini, saudara, partai politik baru berkonsultasi terkait dengan persyaratan pendaftaran caleg di KPU. Memasuki hari keempat pendaftaran bakal calon legislatif DPRD pada pemilu tahun 2024, di KPU Kabupaten Muaro Jambi belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislatifnya. Namun saat ini ada 5 partai politik yang berkonsultasi ke KPU terkait syarat pendaftaran pencalonan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Supriyadi mengatakan bahwa dalam tahapan pendaftaran calon yang akan menjadi perhatian KPU adalah kelengkapan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu yang menjadi perhatian parpol, yakni penempatan nomor urut keterwakilan perempuan. Bagi parpol yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu melakukan perbaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 14 Mei 2023 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi masing-masing partai itu di masing-masing dapil harus wajib mencapai 30% perempuan. Kalau dapil 1 misalnya jumlah kursinya 8, maka kuota kursi 30% perempuan itu ada 2 orang. Jadi harus wajib ada 2 orang calon legislatif di dapil 1 itu. Nah, untuk nomor urutnya itu perempuan itu harus berada di nomor urut antara nomor urut 1, 2 atau 3. Kemudian untuk perempuan yang kedua tadi harus berada di nomor urut dari nomor urut 4, 5 dan 6 itu. KPU berharap agar partai politik tetap berkomunikasi dengan KPU selama proses pendaftaran caleg DPRD, tidak memanfaatkan waktu di hari terakhir masa pendaftaran. KPU juga mengingatkan, untuk pengajuan nama caleg harus dari unsur pimpinan partai politik. Bagi mereka yang mengutuskan liaison officer untuk mendaftarkan calon legislatifnya, harus dilengkapi dengan surat kuasa atau mandat dari pimpinan partai. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, sama halnya dengan di Kabupaten Muaro Jambi, hari keempat pendaftaran belum ada bakal calon legislatif yang mendaftar ke KPU Merangin. Hal ini karena partai politik masih melengkapi bahan-bahan administrasi syarat pendaftaran. Tahapan pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu tahun 2024 telah dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. KPU Merangin mengakui di hari keempat masa pendaftaran bakal caleg dari partai politik masih nihil. Hal ini dikarenakan partai politik masih melakukan proses kelengkapan administrasi sebagai syarat pendaftaran bacalek ke KPU. Ketua KPU Kabupaten Merangin Iron Syahroni mengatakan bahwa pihaknya siap menerima pendaftaran bagi partai politik dan akan melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan prosedur. Waktu penutupan pendaftaran pada tanggal 14 Mei pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Di hari keempat
jadwal pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten ini. Nah, kami sudah sampaikan kepada masing-masing partai, tapi sampai hari ini belum ada yang mendaftar ya. Nah, mungkin mereka ini masih pada proses pengurusan persyaratan ya untuk masing-masing calon anggota DPRD mereka masing-masing. Ya. Seluruh partai politik peserta pemilu diharapkan dapat mendaftarkan bacaleknya tepat waktu dan juga sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi saat ini fokus terhadap pembenahan tata niaga komoditas pangan untuk mengatasi inflasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan fokus untuk bisa melakukan pembenahan tata niaga komoditas pangan dan upaya tersebut dilakukan untuk bisa mengatasi inflasi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi akan fokus untuk melakukan pembenahan tata niaga komoditas bahan pangan sebagai langkah pengendalian inflasi di daerah. Perbaikan alur distribusi bahan pangan ini akan menjadi kebijakan utama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan inflasi yang sering terjadi akibat dari kurangnya pasokan dan juga ketersediaan komoditas bahan pangan. Operasi pasar yang belakangan terus dilakukan untuk meredam laju inflasi hanya akan menjadi kebijakan darurat yang akan digunakan saat dibutuhkan. Gubernur Al-Haris mengatakan pelaksanaan operasi pasar yang terus dilakukan justru akan berdampak buruk pada anjloknya harga komoditas bahan pangan yang dapat merugikan para petani ataupun para pedagang. Melalui instansi terkait, Al-Haris akan mendorong program pembenahan tata niaga komoditas bahan pangan untuk dapat terlaksana secara maksimal melalui kerjasama dengan daerah penghasil. Hadirnya program tersebut diupayakan pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan dan harga pangan terus dalam kondisi terkendali. Prinsipnya tidak terlalu fokus untuk operasi pasar. Kita fokus memperbaiki tata kelola tata niaganya. Arus pasokan barang antara supply dan demand yang kita perbaiki sebetulnya. Nah, kalau supply-nya bagus, tersedianya komoditi itu, kemudian juga tidak ada hambatan di jalan. Nah, ini saya kira ini bagus sebetulnya. Yang bahaya itu kalau tidak ada komoditinya, ada kelangkaan, harganya melonjak naik gitu kan. Berdasarkan perhitungan BPS, inflasi Provinsi Jambi pada awal bulan Mei berada di angka 3,78%. Besaran inflasi tersebut berhasil mengantarkan Provinsi Jambi berada di peringkat 6 daerah dengan catatan inflasi terendah se-Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengukuhan Ketua RT dan LPM Kelurahan Cempaka Putih. Wakil Wali Kota Maulana berpesan mereka yang dikukuhkan dapat menjalankan program pemerintah di masyarakat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan di kantor Camat Jelutung pada Rabu siang kemarin. Sebanyak 26 orang dikukuhkan menjadi Ketua RT dan LPM. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap mereka dapat membantu dan juga menjalankan program pemerintah di tengah masyarakat. Pasca dilantik, semua ketua RT harus turun ke masyarakat dan juga mendata ibu hamil serta menghidupkan posyandu. Hal tersebut bertujuan untuk bisa mengantisipasi angka stunting di Kota Jambi. Dan tak hanya itu, ketua RT juga harus mendata masyarakat miskin ekstrim untuk diberikan bantuan sehingga Kota Jambi bebas dari angka kemiskinan. Pak Sencam, Pak Lurah, tim penggerak PKK, serta seluruh lurah yang ada di Kecamatan Jelutung melakukan pengukuhan yang dikukuhkan oleh Pak Lurah tadi 26 ketua RT yang ada di wilayah Kelurahan Cempaka Putih, ada 22 yang melanjutkan periodisasinya karena terpilih kembali dan 4 yang masih di masa sempurna. Ada 1 ketua forum RT, ketua RT 8 menjadi ketua forum dan ketua LPM Pak Dikin.
Saya tentu pada momentum ini memberikan pesan-pesan penting kepada para ketua RT. Yang pertama untuk yang purna, kami apresiasi, ucapkan terima kasih, diberikan piagam penghargaan atas dedikasinya yang sudah bekerja maksimal. Kami pemerintah belum dapat memberikan yang setimpal, tapi mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang mencatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua untuk yang baru, kami menekankan program-program penting menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah program stunting. Wabako Maulana juga mengingatkan kepada ketua RT untuk terus mengantisipasi bencana alam saat cuaca tidak menentu. Salah satunya adalah kebakaran rumah dan banjir di wilayahnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Momentum Hari Otonomi Daerah ke-22 tahun 2023 kali ini, rencana pemekaran Kabupaten Bungo masih ditangguhkan karena pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium. Rencana pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Jambi, terutama bagi pemekaran Kabupaten Bungo, belum bisa dilanjutkan dalam tahun 2023 kali ini. Pasalnya, moratorium atau penangguhan masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, pada hari peringatan otonomi daerah ke-22 tahun 2023, pemerintah pusat belum mencabut moratorium. Maka rencana pemekaran bagi Kabupaten Bungo belum bisa dilaksanakan atau belum bisa diusulkan. Untuk pemekaran daerah butuh proses yang cukup panjang. Namun rencana pemekaran yang merupakan aspirasi dari masyarakat sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Usulan itu kan sudah lama dimasukkan ke pemerintah pusat. Saya terakhir ikut rapat pada tahun 2018. Ketika itu saya hadir bersama dengan Wakil Bupati Kerinci waktu itu kan 3 tempat. Pertama Bungo, Tabir di Merangin, ketiga adalah Kerinci Ilir kan. Waktu itu kan disepakati di DPD RI masih moratorium sampai sekarang belum dicabut. Itu terjadi hari ini, ya. Jadi bukan berarti kita tidak bekerja, kita sudah menyampaikan itu kepada pemerintah pusat. Dan terakhir adalah moratorium. Sampai sekarang belum dicabut kan? Masyarakat pun diminta bersabar untuk menunggu pemerintah pusat mencabut moratorium untuk pemekaran kabupaten. Sedangkan moratorium ini tidak berlaku untuk pemekaran kecamatan. Wakil Bupati Bungo berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan pencabutan moratorium. Mukriadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kenduri Suwarna Bumi tahun 2023 di Kabupaten Merangin dipastikan meriah. Aneka pertunjukan seni budaya, makanan tradisional disuguhkan dalam hajatan akbar daerah itu. Kabupaten Merangin menjadi tuan rumah Kenduri Suwarna Bumi tahun 2023. Penyelenggaraan akbar yang akan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Jambu pada akhir Juni 2023 itu dipastikan akan berlangsung meriah dan spektakuler. Seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala organisasi perangkat daerah, organisasi kepemudaan hingga para santri akan dilibatkan untuk menyukseskan hajatan itu. Kenduri Suwarna Bumi merupakan upaya untuk bisa menggali peradaban seni budaya dan juga adat istiadat serta kebiasaan nenek moyang dari 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Setiap kecamatan nantinya akan menampilkan tradisi dan juga budaya yang berbeda-beda yang dilakukan para nenek moyang terdahulu. Seperti di Kecamatan Tabir Barat, ada budaya 4 ganjil 5 genap. Di Kecamatan Tabir ada tradisi berbantai hewan ternak setiap akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Kemudian di Kecamatan Pamenang, ada tradisi masyarakat yang masih menggunakan perahu sampan sebagai sarana transportasi pergi ke ladang. Sedangkan untuk di Kecamatan Renah Pembarap, ada tradisi berbantai makan jantung sapi atau kerbau pada hari kedua Lebaran Idul Fitri. Dan juga di kecamatan-kecamatan lainnya dengan tradisi adat yang berbeda-beda. Artinya menggali sejarah nenek moyang kita dahulu. Artinya kita akan mengenalkan inilah tradisi sejarah kita yang ada di Kabupaten Merangin terhadap generasi muda kita untuk kedepannya. Ini sudah kita sepakati, yang penanggung jawab masalah kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Merangin. Yang kedua adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Merangin. Optimisme pemerintah Kabupaten Merangin menyukseskan penyelenggaraan Suwarna Bumi cukup tinggi. Bahkan pemerintah kabupaten telah beberapa kali melaksanakan rapat bersama pihak terkait. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menggelar acara halal bihalal sekaligus konsolidasi bersama seluruh pengurus dan juga kader serta anggota DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi Jambi. Untuk mempererat tali silaturahmi, DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menggelar halal bihalal dan konsolidasi. Kegiatan ini dipusatkan di kediaman anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Hendra ini dihadiri oleh seluruh kader dan pengurus, mulai dari Ketua DPC, Sekretaris, Bendahara, Bapilu, organ sayap partai yakni Kesira, Gemira, Tidar, PPIR, termasuk juga anggota DPRD Provinsi Jambi hingga Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, selain melakukan halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi, juga dilakukan penyematan PIN dan penyerahan kartu tanda anggota kepada Irjen Pol Purnawirawan Bambang Suparsono sebagai tanda bergabungnya mantan Kapolda Jambi ini ke Partai Gerindra. Salah satu upaya yang kita lakukan, alhamdulillah, kami ucapkan selamat kepada Bang Anda Jenderal Bambang yang ikut bergabung dan sekaligus memperkuat dalam berjuang bersama Partai Gerindra. Karena kita ketahui Gerindra di Provinsi Jambi saat sekarang menempati nomor 2, tapi ke depan kita akan terus mengambil hati rakyat. Perjuangan itu tidak boleh berhenti. Profesi bisa pensiun, tetapi perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat harus terus kita perjuangkan. Melalui Gerindra, insya Allah ini akan terwujud. Prabowo Subianto Presiden, sah DPR RI dan Gerindra. Insya Allah masyarakat adil. Sultan Adil Hendra minta kader Partai Gerindra untuk dapat mempersiapkan seluruh persyaratan pendaftaran di KPU sebagai calon anggota legislatif. Karena tahapan pendaftaran bagi bakal calon legislatif telah dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Jaksa penuntut umum minta keterangan Cornelis Buston atas lanjutan sidang korupsi Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, ratusan masyarakat Kabupaten Tebo yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat dan Sopir Batubara menggelar aksi di kantor Bupati Tebo. Para sopir menuntut agar pemerintah memberhentikan aktivitas truk tronton batubara yang saat ini sudah beroperasi. Masa yang mengatasnamakan Asosiasi Masyarakat dan Sopir Kabupaten Tebo Kamis siang menggelar aksi di kantor Bupati Tebo. Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan para sopir, seperti minta pejabat Bupati Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan agar menghentikan aktivitas truk angkutan batubara yang melebihi tonase, menyelamatkan masalah batubara, mempertanyakan RT RW dan mengevaluasi izin AMDAL perusahaan batubara di Tebo. Tak hanya itu, para sopir juga mempertanyakan perda tentang pengawasan dan pengendalian, serta meminta pejabat Bupati Tebo untuk mengevaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo karena dinilai tidak bekerja dengan maksimal. Ratusan sopir juga mendesak pemerintah Kabupaten Tebo untuk segera mencarikan solusi tentang permasalahan tambang batubara. Para sopir berharap pihak perusahaan mengikutsertakan pengangkutan batubara di wilayahnya. Sejak 3 Maret hingga saat ini para sopir batubara yang berada di wilayah Kabupaten Tebo belum diizinkan mengangkut batubara. Di situ, ya patuhilah surat edaran dari Menteri Minerba itu, dan juga kalau seandainya PT mau masih juga mau boleh dikatakan hauling, dia harus menggunakan truk kol diesel dan sejenisnya yang sumbu 2. Artinya pernah tidak diperbolehkan ikut narik dari Tebo ke Padang. Jadi maksud supir ini ya diikut sertakanlah dia.
Sementara pemerintah Kabupaten Tebo yang diwakili Asisten 1 Cindy langsung menyambut massa yang menggelar aksi unjuk rasa. Cindy mengatakan pemerintah Kabupaten Tebo akan menampung aspirasi para sopir dan mencarikan solusinya. Pada tanggal 9 Mei mendatang, seluruh pemilik iup batubara di Tebo akan dipanggil untuk rapat koordinasi. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sidang lanjutan kasus korupsi suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi dengan terdakwa Poprianto, Tartinia, Ismet Kahar, dan juga M. Zuber kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Dan dalam sidang lanjutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta keterangan dari Cornelis Buston di dalam persidangan. Sidang lanjutan kasus korupsi suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi dengan terdakwa Poprianto, Tartinia, Ismet Kahar, dan Zuber kembali dipersidangkan. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi tersebut beragendakan pemeriksaan saksi di dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan dari sejumlah unsur mantan pimpinan anggota DPRD Provinsi Jambi. Mereka diantaranya adalah Cornelis Buston, Syah Bandar, dan Syumaidi. Pada kesaksiannya melalui Zoom, Cornelis Buston mengatakan jika dirinya pernah diingatkan oleh Zumi Zola dan Zurman Manap akan ada OTT PPK di Provinsi Jambi. Cornelis juga sempat dijanjikan proyek sebesar 50 miliar rupiah, namun tidak direalisasikan. Bahkan Apip yang menemuinya pada saat itu menjanjikan uang 1 miliar rupiah sebagai pengganti proyek namun ditolak. Pada kasus ini, keempat orang terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf A atau kedua, pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan barang hasil penggeledahan di seluruh lapas Jambi dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan guna menekan angka peredaran narkoba yang masuk ke lapas. Lapas kelas 2B Narkotika Muara Sabak melakukan pemusnahan barang bukti atau barang sitaan dari hasil razia di blok kamar hunian warga binaan pada setiap lapas yang ada di Jambi. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, menggunakan alat pembakaran yang telah disediakan. Kurang lebih ratusan barang terlarang dimusnahkan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tolib, mengatakan bahwa saat ini telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa handphone, charger, powerbank, kipas angin, dan juga kabel yang digunakan untuk menyambung arus listrik. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi yang dilaksanakan Kepala Divisi Kemasyarakatan beserta jajaran sejak Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang. Pihak lapas berkomitmen meningkatkan kewaspadaan maupun pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dengan terus menyiagakan Satops Patnal untuk terus melakukan penggeledahan kamar blok hunian warga binaan. Pemusnahan ini merupakan upaya untuk mempersempit ruang gerak penyalahgunaan perangkat komunikasi di lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak. Jadi memang kita sudah berkomitmen bahwa sumber utama dari penyalahgunaan narkoba itu diawali juga dari kemudian penggunaan HP ya. Karena memang HP ini bisa digunakan apa saja, sehingga kami berkomitmen bagaimana supaya HP ini tidak terus beredar ya. Terus kita melaksanakan penggeledahan setiap saat ya, baik itu sintetis maupun yang mendadak. Kakanwil juga mengingatkan seluruh petugas lapas agar tidak bermain-main terkait pemasukan barang terlarang ke dalam lapas, seperti sendok apalagi handphone dan juga narkoba. Jika yang terbukti ada petugas lapas yang membantu dan memasukkan barang terlarang, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Rifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Terkait dengan harga pangan, Saudara, saat ini untuk harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Auduri Kota Jambi meroket. Dan kenaikan harga tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya pasokan bawang di Kota Jambi. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Auduri Kota Jambi naik signifikan. Saat ini untuk harga jual bawang putih mencapai Rp40.000 per kilo, yang sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah kini dijual Rp46.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogramnya. Tingginya harga bawang tersebut karena kurangnya pasokan yang masuk di Pasar Auduri Kota Jambi. Pedagang pun sulit untuk bisa mendapatkan jumlah bawang dalam jumlah yang banyak. Sementara permintaan konsumen cukup banyak.
Sebagian pedagang meminta pemerintah untuk segera mengatasi kondisi ini. Pasalnya, mahalnya harga bawang pada saat ini mempengaruhi pendapatan para pedagang karena masyarakat mengurangi jumlah pembelian. Naiknya Bu bawang putih bawang merah semenjak habis lebaran. Habis lebaran sampai sekarang Bu ya. Berapa harga bawang putih Bu? Bawang putih sekarang modalnya 28. Kalau jualnya berapa Bu? Jualnya ya 40 lah. Kalau bawang merah? Bawang merah 37. 37. Jualnya berapa Bu? Ya 46, 45 gitu lah. Sedangkan untuk harga bahan pokok lainnya seperti cabai masih stabil. Untuk harga cabai merah masih di angka Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogramnya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga dan 2 orang balita jatuh ke dalam sumur sedalam 16 meter. Meski berhasil dievakuasi, 2 orang balita berusia 7 bulan dan 3 tahun tidak dapat diselamatkan. Seorang ibu rumah tangga dan 2 orang balita berusia 7 bulan dan 3 tahun di RT 16 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi terjatuh ke dalam sumur. Mereka terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman kurang lebih mencapai 16 meter. Seorang warga Puryono mengatakan tidak tahu secara pasti apa penyebab ibu dan 2 orang anaknya bisa jatuh ke dalam sumur. Namun pada saat warga datang, mereka telah berada di dalam sumur. Sementara itu, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan bahwa proses penyelamatan tersebut bermula setelah petugas damkar mendapatkan laporan tentang adanya warga yang masuk ke dalam sumur di lokasi kediamannya. Setelah mendatangi lokasi, ditemukan 1 orang balita berusia 3 tahun yang masih di dalam sumur dan 2 orang lainnya telah berhasil dievakuasi. Setelah berhasil mengevakuasi ketiga orang tersebut, 2 orang balita tidak dapat diselamatkan. Itu kurang tahu loh. Kalau pastinya tidak tahu saya. Saat Bapak datang ke lokasi, apa yang Bapak lihat waktu itu? Ibunya di dalam sumur, masih dalam sumur ya. Dalam kondisi selamat, Pak. Iya. Oke, sementara anaknya itu? Saya tidak tahu lagi kalau anaknya. Yang membantu pertama siapa dari keluarga? Itu tidak tahu juga saya. Mungkin tetangga mungkin. Pokoknya saya datang orang lah rame. Oh, lah rame. Saat itu kan posisi ibunya di dalam sumur. Dia dievakuasi atau naik sendiri, Pak? Dibantu warga ya. Dibantu warga pakai alat seadanya kan? Iya. Kondisinya saat itu gimana? Ada megang sesuatu, kain atau apa? Atau lagi gendong anak atau gimana? Oh, anaknya saya datang anaknya tidak ada lagi, Pak. Tinggal ibu tuh, Pak. Tinggal ibu tuh ya. Kalau untuk masalah terperosok, memang sumur ini berada di dekat dapur yang hanya tertutup dengan kayu, tapi nanti soal itu kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikannya lebih lanjut. Oke, dari 3 orang yang terjatuh ke dalam itu gimana? Bisa ada yang selamat atau gimana? Anak 2 orang, ya 1 orang yang perempuan usia 6 bulan itu meninggal, dan tadi yang baru kita evakuasi juga 2,5 tahun laki-laki itu juga meninggal. Sementara itu, guna memastikan apa penyebab pasti dari insiden tersebut, kepolisian masih terus menyelidiki dan akan meminta keterangan sejumlah saksi dari insiden ini. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi. Dan dalam kunjungan kerjanya, Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Jambi untuk tahun 2023. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi pada Kamis siang, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat menghadiri pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi tahun 2023. Pengukuhan pengurus ini yang dilakukan pada Kamis siang dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 361 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah tertanggal 17 April 2023. Pada kegiatan kali itu, Gubernur Jambi Al-Haris dikukuhkan sebagai ketua, sementara Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasan dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Provinsi Jambi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah diantaranya bertujuan untuk bisa mendorong optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, dan memajukan pembangunan.
Membangun ekonomi melalui potensi ekonomi syariah memiliki prinsip dan konsep yang sejalan dengan menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Hadirnya ekonomi syariah hingga ke pelosok daerah ditargetkan akan mampu mengakselerasi kemandirian ekonomi sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ma'ruf Amin berharap para pengurus bisa secepatnya merumuskan dan melaksanakan program kerja dalam upaya membangun ekonomi syariah yang kuat, serta mampu mendorong kemudahan masyarakat dalam mengakses produk perbankan syariah. Selain mengukuhkan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara simbolis juga menyerahkan bantuan Basnas Provinsi Jambi berupa program bedah rumah untuk 30 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tersebar di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Randy Arta, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Jambi tahun 2023. Pengukuhan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 361 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah tertanggal 17 April 2023. Gubernur Jambi Al-Haris resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi tahun 2023. Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 361 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi tertanggal 17 April 2023. Selain Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi beserta pengurus lainnya. Pengukuhan itu disaksikan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Kamis siang. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pembentukan ini sejalan dengan visi misi Jambi Mantap yang diemban oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hadirnya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah tingkat provinsi akan semakin memudahkan pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat melalui penguatan ekonomi syariah dalam upaya mendukung program pusat menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Al-Haris berharap jajaran pengurus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi dikhususkan dalam rangka mendorong optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk bisa memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat serta memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan lapangan kerja yang berdaya saing. Randy Arta, Januar Hadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Bangka Selatan telah membuka pendaftaran bacalek dan mempersiapkan dari sisi teknis dan SDM. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan membuka pendaftaran bakal calon legislatif dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023. Tahapan pemilu di Kabupaten Bangka Selatan masih terus bergulir dan mulai masif dilaksanakan. Terhitung tanggal 1 Mei hingga 14 Mei tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, Amri, mengatakan pendaftaran bakal calon legislatif ini akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan. Amri mengatakan untuk tanggal 1 hingga 13 Mei tahun 2023, pendaftaran calon legislatif akan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk tanggal 14 Mei tahun 2023, pendaftaran dilakukan mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.
Amri menjelaskan sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan siap melaksanakan tahapan pendaftaran bakal caleg, baik dari sisi teknis maupun SDM. Ya, pendaftaran partai politik dimulai hari ini, yaitu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 nanti. Dan untuk dari 1 sampai tanggal 13 Mei itu mulai jam 8 sampai jam 16.00. Dan hari terakhir di tanggal 14 itu dari mulai jam 8 sampai jam 23.59 tengah malam. Kita standby di KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk menunggu pendaftaran partai politik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, Amri mengatakan selama pendaftaran dibuka, pihaknya telah menyiagakan pegawai untuk melayani perwakilan parpol yang akan mendaftarkan bakal calon legislatif untuk bertarung pada pileg mendatang. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, memasuki pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat kota serta provinsi, terpantau bacalek ramai membuat SKCK di Polresta Padang. Pasal SKCK menjadi salah satu persyaratan untuk bacalek bisa mendaftar ke KPU untuk menjadi caleg pada pemilu 2024. Beginilah suasana sentra pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polresta Padang. Selain masyarakat umum, pembuatan SKCK di Polresta Padang juga ramai didatangi oleh bakal calon legislatif yang akan mendaftar menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, tingkat kota dan provinsi pada Pileg Pemilu 2024 mendatang. Salah seorang bacalek, Yirmadi, mengatakan SKCK merupakan salah satu syarat untuk bisa mendaftar menjadi caleg ke KPU selain bukti kesehatan dan dokumen lainnya. SKCK. Kenapa? Untuk syarat bacalek. Berarti Ibu sekarang untuk bacalek? Iya. Gimana Bu? Dari pagi Ibu melihat untuk SKCK sendiri ramai sekali. Sementara itu, Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengatakan hampir ratusan bacalek melakukan pembuatan SKCK di Polresta Padang. Untuk para bacalek yang membuat SKCK tetap mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat umumnya yang membuat SKCK untuk melamar pekerjaan. Tidak ada ruang khusus, jadi semua pelayanan kita berikan di dalam ruang pelayanan yang sama. Berarti sama dengan masyarakat biasa? Sama dengan masyarakat lainnya. Dan ini tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama. Dan di dalam prosesnya pun juga kita memperdomai sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari kesatuan dari Pak Intelkam tentang proses bagaimana pembuatan SKCK. Berdasarkan jadwal dari KPU, pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat kota, kabupaten, dan provinsi telah dimulai sejak tanggal 1 Mei dan akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2023. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Tim Subdit Indaksi Reskrim Suspolda Sumatera Barat menggerebek gudang penyimpanan pupuk di Jorong Simpang 3, Kecamatan Luhak Nanduo. Petugas menemukan sebanyak 146 ton pupuk yang diduga tidak sesuai antara kandungan yang ada dengan yang tertera di label karung pupuk. Pasca melakukan penyelidikan, tim Subdit Indaksi Reskrim Suspolda Sumatera Barat melakukan penggerebekan terhadap gudang pupuk di daerah Simpang 3, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Di gudang tersebut, petugas menemukan sekitar 146 ton pupuk yang terdiri dari 2 jenis. Berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan petugas serta hasil koordinasi dengan Balistan, isi kandungan zat di dalam pupuk tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di label atau diduga palsu, sehingga sangat merugikan para petani dan konsumen di daerah Sumatera Barat. Pasca mendatangi gudang dan meminta keterangan pemilik serta petugas gudang, tim memasang garis polis lain di gudang pupuk tersebut guna proses penyidikan lebih lanjut. Tim Polda Sumatera Barat mengaku masih melakukan pendalaman tentang keberadaan dan peredaran pupuk tersebut. Kasubdit Indaksi Reskrim Suspolda Sumatera Barat Kompol Haryanto mengatakan, petugas berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan petani di Sumatera Barat. Pasca ditemukan, timnya akan mendalami perkara ini karena temuan awal kandungan zat pupuk tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di label.
Seperti NPK Mutiara, seharusnya kandungan natrium 15%, fosfat 5%, dan kalium. Namun hasil uji balistan tidak sampai 1%, dan hal ini sangat merugikan para petani di Sumatera Barat. Sementara waktu sekitar 37 ton pupuk jenis TSP dan 109 ton pupuk jenis NPK diamankan serta dipasangi garis polis lain guna proses penyidikan karena berdasarkan informasi awal, pupuk tersebut berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka sidik terhadap perkara pupuk yang kami temukan, yaitu pupuk NPK daun mutiara dan TSP 36. Dalam hal ini kita lakukan penyitaan dan mempolis lain dari pupuk tersebut di toko Tani Unggul. Apa yang kita temukan di dalam dan juga seperti apa pupuk itu, Pak? Pupuk yang kita temukan ini, daun mutiara dan TSP 36 ini tidak sesuai yang dijanjikan pada label yang ada pada karung tersebut. Dari kandungan yang ada, yang seharusnya NPK itu 15%, pupuk natrium 15%, fosfat 15%, kalium 15%. Namun hasil uji yang kami lakukan di Baristan itu tidak sampai 1%. Petugas meminta petani tidak tergiur dengan harga pupuk murah dan harus memperhatikan kualitas serta keaslian pupuk, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan saat berbelanja. Jika ditemukan pupuk dengan kondisi dan kandungan tidak jelas, diminta segera melaporkan kepada petugas. Demikian laporan Andika Disa Putra, TVRI Sumatera Barat. Beralih ke Bangka Belitung, Saudara, sepanjang libur Lebaran Idul Fitri tahun 2023, jumlah wisatawan berkunjung wisata Batu Belimbing, Kecamatan Toboali, mencapai di angka 1.750 orang, baik wisatawan lokal maupun luar daerah. Di penghujung libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berkumpul dan berwisata bersama keluarga di sejumlah destinasi pariwisata termasuk ke Batu Belimbing Toboali. Salah satu pengunjung asal Palembang, Ali Ansori, mengatakan kesempatan libur Lebaran ini dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga dan Toboali menjadi salah satu tujuan wisatanya. Menurutnya, pariwisata Bangka Selatan sangat indah karena ditunjang dengan alamnya yang sangat memukau dan berbeda dengan tempat lainnya. Dirinya mengatakan panorama yang indah di lokasi wisata Batu Belimbing menjadi modal yang kuat untuk menarik kunjungan wisatawan. Sehingga pemerintah tinggal melengkapi sarpras agar membuat wisatawan lebih nyaman berkunjung. Khususnya di daerah Toboali ini memang potensi untuk wisatawannya memang bagus. Tinggal pemerintah daerah untuk mengelolanya. Mungkin kalau dikelola secara baik dari segi kebersihan dan kenyamanan para pengunjung akan terjamin, tentunya akan menambah jumlah pengunjung yang akan datang ke sini. Untuk panorama cukup bagus, sangat alami, dan saya kira untuk daerah lain tidak ada yang seperti ini. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Batu Belimbing, Hayi, mengatakan selama libur Lebaran ini kunjungan wisatawan ke destinasi wisata cukup ramai. Selama libur Lebaran ini tercatat setidaknya 1.750 orang wisatawan, baik itu lokal maupun luar daerah, datang berkunjung ke destinasi wisata Batu Belimbing. Alhamdulillah, di penghujung sebelum Lebaran, sebelum 2 hari Lebaran, pengunjung mulai memasuki wisata Belimbing Stone. Nah, dan melunjak pengunjungnya di akhir liburan, seperti misalnya hari Minggu kemarin yang meludak, karena itu akhir penutup libur Lebaran. Di 1.750 pengunjung dari pengunjung lokal luar provinsi Bangka Belitung seperti Jambi, Palembang, Jakarta. Kalau masuk sini nggak dipungut biaya, kalau parkir itu hanya sukarela.
Hayi mengimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke wisata Batu Belimbing dapat menjaga kebersihan agar membuat semua orang berkunjung merasa nyaman. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.